Sempat ada mempengaruhi memang. Kalau dari istri mendorong lah, anak sulung saya juga mendorong. Tapi di posisi anak perempuan sama yang bungsu kemarin, udah ya, nggak usah aja nyo, pakai berita begini-begini kan. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan ngobrolnya bebas saja dengan Bapak Sekda Kota Palembang, Bapak Ratu Dewa. Nah, topiknya kita akan ngobrol tentang efek yang dirasakan setelah melakukan vaksinasi COVID-19. Seperti kita ketahui bahwa saat ini proses vaksinasi ini masih berlangsung dan masih ada sebagian masyarakat yang takut untuk divaksin. Nah, Pak Ratu Dewa ini adalah salah satu pejabat di lingkungan pemerintahan Kota Palembang yang sudah mendapatkan 2 kali vaksin COVID-19. Seperti apa pengalamannya dan bagaimana reaksi yang dirasakan, kita simak obrolannya berikut ini. Audio Jungle. Baik, hari ini saya akan ngobrolnya tidak sendirian, tapi sudah ada pimpinan redaksi Sumeg.co Dwi Tri Kartini. Selamat pagi, Mbak. Pagi. Dan tentunya sudah ada Pak Sekda Kota Palembangnya, Bapak Dr. Andes Ratu Dewa. Selamat pagi, Pak. Ya, pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin bisa langsung saja Mbak Wiwi ya panggilannya. Sehari-hari kita panggilnya Mbak Wiwi. Oke, selamat pagi Pak Sekda. Semoga Ya. sehat ya Pak ya. Ya, alhamdulillah. Sekarang ini lagi proses vaksinisasi Pak. Pak Sekda kan termasuk salah satu pejabat yang 2 kali divaksin. Vaksin pertama kali kapan Pak? Masih enggak Pak? Vaksin pertama seingat saya 21 Januari 2021. 2021. Di mana itu Pak waktu itu? Di Rumah Sakit Bari. Yang keduanya? Bari. Yang kedua di tanggal 4 Februari 2021 juga di Rumah Sakit Bari. Rumah Sakit Bari. Waktu pertama kali divaksin itu kan kita tahu ada pro kontra Pak ya. Iya. Tapi waktu itu Pak Dewa, saya pernah lihat beritanya tidak ada keraguan sedikit pun. Iya. Kira-kira apa yang buat Bapak punya encourage seperti itu Pak? Kebetulan saya mengamati dari para ahli vaksin, baca di surat kabar, dengar lewat TV-TV, terus para ahli vaksin coba menjelaskan. Nah, terus kalau begini, saya berkeyakinan di dalam hati saya bahwa spesialis vaksin aja ngomong begini, kok kita tidak percaya. Itu yang membuat keyakinan saya. Karena satu-satunya obat yang bisa meminimalisir penyebaran COVID-19 itu ya vaksin. Itu awalnya begitu saya dulu. Setelah divaksin 1-2 kali, ada gejala apa Pak kira-kira yang dirasakan? Ya, jadi vaksin pertama memang saya persiapannya istirahat yang cukup. Tapi aktivitas olahraga tetap jalan karena saya hobi olahraga seperti badminton. Ingat betul saya waktu vaksin pertama. Nah, yang saya rasakan memang di vaksin pertama itu terasa pegel, terus itu sih yang saya rasakan. Terus memang ada proses setelah saya tanya dengan dokternya waktu itu bahwa akan timbul gejala katanya ngantuk, terus pegel, terus masa observasi kan, setelah setengah jam masa observasi dia Pak dokter spesialis kemarin itu spesialis vaksin Pak Widiarto kalau salah namanya. Pak, gimana Pak Sekda? Ada nggak rasa agak puyeng-puyeng begitu selesainya? Ada sih memang, ada sedikit tapi tidak terlalu. Berarti fatal. dipantau Pak Dipantau, observasi selama 30 menit kan. Setelah itu saya istirahat, pegel, terus memang terasa agak ngantuk waktu itu. Ngantuk kalau bahasa kita nguap terus, tapi tidak sampai tidur. Terus malamnya saya langsung aktivitas olahraga, main badminton lagi. Demam-demam enggak kata ya Pak? Alhamdulillah tidak ada sama sekali.
Kemudian itu dijadwalkan Pak, Iya. bahwa Bapak akan divaksin tanggal sekian gitu. Nah itu sempat ada pikiran ini maju mundur seperti itu nggak? Tidak ada sama sekali. Ya. Saya berketetapan hati dan berkeyakinan bahwa vaksin ini akan membuat saya lebih sehat, begitu. Tapi yang membuat saya tambah percaya diri waktu yang vaksin pertama, kebetulan yang tukang vaksin itu doanya panjang sekali. Ya, waktu megang tangan saya doa, baca-baca, baru cek Bismillahirrahmanirrahim. Wah, sehingga saya request waktu itu vaksin kedua, saya request lagi, Bu Dirut, boleh nggak yang vaksin saya yang kemarin? Kata Ibu Dirut, ya Pak Sekda, kayaknya yang kemarin lah, yang vaksin Pak Sekda. Nah, tambah percaya diri lagi saya. Nakes dari RSUD Bahri itu, Dari Pak? Rumah Sakit Bahri itu juga. Kemudian waktu itu kan tentunya ada prosesnya Pak, Ya. sebelum vaksin, sebelum penyuntikan itu sendiri. Benar. Ada apa yang ditanya oleh petugas? Ya, kebetulan ada 3 meja itu. Meja pertama saya ditanya dulu administrasinya, administrasi, terus meja kedua ada list itu ditanya mulai dari tekanan darah, gula darah, pengalaman penyakit, terus ada 11 atau 10 item itu yang ditanya. Alhamdulillah saya apa yang ditanya itu tidak pernah semua saya rasakan. Pernah kena flu, kena asma, terus lain-lain. Saya jawab tidak pernah. Akhirnya saya lolos ke meja ketiga divaksin, terus masa observasi, dan pada akhirnya endingnya saya bisa divaksin pada tanggal 21 Januari itu. Yang proses tadi itu berlaku juga enggak Pak dengan warga yang sekarang dalam tahapan proses itu? Saya lihat berlaku, makanya saya waktu divaksin pertama saya tidak mau ada perlakuan khusus. Gitu Pak, saya ya? pengen mengalir saja seperti warga biasa di Bari, yang sampai nanti disiapkan ini Pak Sekda, saya tidak mau. Jadi apa yang dirasakan saya ingin rasakan juga oleh masyarakat biasa. Maka proses itu seperti yang dilalui sekarang juga, sama kayak gitu. Sama Pak ya. Kemudian vaksin kedua tetap sepertinya lebih enjoy Pak, lebih santai. Iya, jadi vaksin kedua kemarin di bulan Februari itu tanggal 4 Februari saya kebetulan waktu baru pulang dari dinas luar juga, terus pagi saya harus vaksin, sorenya malam itu saya olahraga lagi. Saya tidak begitu rasakan, saya sudah divaksin, aktivitas rutin seperti biasa untuk vaksin kedua, dan semakin membuat saya lebih percaya diri lagi sih setelah selesai vaksin kedua. Sampai berapa kali vaksin Pak kita? Saya dua kali vaksin. Kalau Ya, untuk warga 14 hari. nanti? Nah, untuk warga nanti menurut informasi dari Ibu Sisi juga kayaknya sama. Sekarang proses vaksin lagi segmen mana Pak? Sekarang posisinya lagi di pelayanan publik para ASN, anggota TNI Polri. Sekarang sudah beberapa OPD sekarang. Dan setelah divaksin nih Pak, proses vaksinnya sudah selesai, dan aktivitas dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, apa Pak Dewa masih tetap memakai protokol kesehatan? Kan masa walaupun kita sudah divaksin kan tingkat kekebalan tubuh kan 90 sekian %. Otomatis sisa-sisa berapa persen itu tetap mematuhi 3M itu. Maka saya tetap mematuhi 3M, memakai masker, mencuci tangan pada air yang mengalir, dan menjaga jarak itu tetap kita laksanakan sebagai antisipasi COVID-19. Itu tetap kita lakukan. Dan keluarga sudah divaksin juga Pak? Untuk keluarga belum. Belum, baru mungkin saya. Akan mengikuti nanti kalau untuk masyarakat umum seperti itu. Iya benar, saya prosedural aja. Kalau memang nanti di tingkat kelurahan, kecamatan, RT, warga untuk divaksin, nanti saya ikutkan juga, keluarga ikut divaksin juga. Dulu kalau waktu SD Pak, zaman-zaman kita masih sekolah dulu, kan sering ada pemberian vaksin juga Pak. Iya. Imunisasi. Punya pengalaman. Iya, karena saya tidak begitu ingat sih karena SD ya. Memang masih bakatnya sampai sekarang itu. Yang masih ada bekas ya? Kalau bahasa kampung itu kan dicukit itu ya, ya gitu. Ada sampai sekarang. Sekarang masih ada. Tapi secara ini tidak tahu prosesnya seperti apa. Tidak ingat, saya tidak ingat lagi prosesnya seperti apa dulu. Tinggal sisanya Pak ya Pak ya? Ada apa bakatnya kalau bahasa kita. Kalau nggak salah Pak Sekda waktu divaksin kedua, Pak Sekda menggunakan kaos ya yang ada terselip kampanye itu. Maksudnya itu apa tuh Kak? Ya, itu spontan saja sebenarnya. Saya
pesen baju, kebetulan inovasi saya sendiri. Saya buat tulisan agak besar kemarin baju kaosnya yang bertuliskan aman, sehat, halal di baju dalam saya. Tujuannya itu tadi? Tujuannya mengajak masyarakat, mengedukasi masyarakat jangan ragu terhadap vaksin. Terus di rompi saya juga pakai gerakan masyarakat hidup sehat dari Dinas Kesehatan. Itu yang kemarin. Waktu mau divaksin Pak, Iya. Istri kemudian keluarga-keluarga yang lain tuh Iya. mempengaruhi gimana? Ya, sempat ada mempengaruhi memang. Kalau dari istri mendorong lah, anak sulung saya juga mendorong. Tapi di posisi anak perempuan sama yang bungsu kemarin, udah ya, nggak usah aja nyo, kaget berita begini-begini kan. Dia macam. Terus saya yakinkan bahwa ini adalah vaksin dalam rangka kita untuk sehat, obatnya satu-satunya melalui vaksin. Terus saya yakinkan akhirnya menjelang saya berangkat pagi itu ya dia bisa menerima. Memang ada penolakan sih dari anak perempuan sama anak bungsu. Tapi sekarang tapi bisa diyakinkan Pak ya? Ya sudah bisa diyakinkan karena ya saya lihat mengalir dengan sendirinya. Dia juga sering menonton berita, alhamdulillah dia bisa. Karena menerima. memang sejauh ini efek dari yang sudah divaksin itu ternyata kan tidak ada. Ya. Artinya kan sehat-sehat selalu Sehat. kan. Iya. Kemudian untuk Kota Palembang ini kan ada mungkin kelompok lansia Iya. sudah divaksin juga. Untuk lansia sudah semua, tinggal pendataannya lewat Dinas Kesehatan. Kemarin kita minta juga diinventarisir sampai ke tingkat kelurahan ke tingkat RT, terus setelah nama dapat lalu divaksin. Jadi dari kelurahan Pak yang mendata vaksin itu? Dari kelurahan berjenjang sampai ya? ke puskesmas, sampai ke kaget dihimpun datanya lewat Dinas Kesehatan Kota. Mungkin himbauan Pak untuk masyarakat yang nanti pada akhirnya tentu akan divaksin juga. Himbauan saya 3 saja. Pertama, karena ini adalah program dalam rangka kita memutus mata rantai COVID-19, jangan ragu terhadap vaksin. Pertama, kita aman. Yang kedua adalah sehat. Yang ketiga yang tak kalah penting adalah halal. Dan ini sudah ada rekomendasi dari organisasi, baik Majelis Ulama, WHO, ID dan lain sebagainya. Semua sudah ada rekomendasinya. Jadi jangan ragu lagi. Iya, Pak, jangan ragu. Lagi pula kan sebelum divaksin kan Ada pihak proses. dokter kan ada prosesnya, ditanya dulu dan lain sebagainya. Kalaupun memang ada indikasi sakit apa, di-pending dulu. Saya kira begitu. Oke, baik. Itu tadi bincang-bincang kita dengan Pak Sekda Kota Palembang. Mudah-mudahan nanti pada waktunya masyarakat itu tidak ada lagi keraguan untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Baik Pak Sekda, terima kasih. Mudah-mudahan kita tetap sehat terus dan Amin. seluruh masyarakat Kota Palembang itu sehat. Amin, amin, amin. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.